Haleluya, damai sejahtera untuk kita semua. Di sebuah kebaktian di gereja rumah di Cina itu ada sekitar 50 orang masuk dijejalkan gitu kalau bahasa saya, di ruangan kecil. Lalu mereka nyanyi puji-pujian tapi berbisik, hampir tidak terdengar. Kalau ketahuan gitu ya, kalau ketahuan mereka bisa dilaporkan ke pihak berwajib, sudahlah gitu ya. Lalu seorang pria tua ini berdiri hendak menyampaikan khotbah gitu ya. Kalimat yang keluar dari mulutnya adalah begini: saya tidak mengira akan mendapat kesempatan lagi untuk berkhotbah. Itu kalimat yang keluar dari mulutnya, dan kemudian dia menangis. Setelah agak tenang, dia membaca satu ayat. Selesai satu ayat dibacakan, dia menangis lagi, tersenyum gitu ya, lalu dia tertawa, nangis lagi, baca ayat yang sama, menangis lagi, tersenyum, tertawa. Kali ini jemaat ikut menangis, ikut tersenyum, ikut tertawa. Itu kejadian, benar, itu kejadian nyata di sebuah gereja rumah di Cina ya. Kalau Anda ada bersama-sama di ruang kebaktian itu, apa yang Anda pikirkan? Anda sedang berada di tengah gereja orang-orang gila gitu mungkin ya. Pria tua ini seorang pendeta ya, ditabiskan pada tahun 50, pada tahun 1950. Begitu dihabiskan, dia mengembalakan satu gereja hanya selama 6 bulan, karena sudah itu dia ditangkap oleh pemerintah Cina dan pemerintah menutup gereja itu. Pendeta dijebloskan dalam penjara selama 20 tahun. Dengan kondisi penjara yang tidak memadai, setelah 20 tahun pendeta ini keluar dalam kondisi sakit-sakitan. Sudah ya, kesehatan sudah dari titik terendah. Dia bertahan, dia berusaha menjaga, memulihkan kesehatannya, dan butuh waktu yang panjang supaya sampai pendeta ini bisa kembali berkhotbah. Dan kisah yang saya ceritakan di atas adalah kali pertama dia kembali berkhotbah setelah 77 tahun. Kali pertama dia berkhotbah setelah 77 tahun. Beliau ini mengatakan gini, saya tidak pernah mengira bisa kembali berkhotbah setelah 20 tahun dalam penjara dan sekian lama sakit. Saya bersuka cita bisa kembali berkhotbah, tetapi yang keluar dari mulut saya hanya satu ayat itu. Ayat apa itu? Mazmur 149 ayat 1b. Mazmur 149 ayat 1b. Pujilah dia dalam jemaah orang saleh. Ketersinggungan saya dengan bersinggungannya saya dengan gereja-gereja terkenal mengajarkan satu hal ini: persekutuan itu mahal harganya gitu ya. Tidak lagi banyak mengeluh tentang persekutuan yang saya hadiri. Selama pandemi ini kita tahu kita dibatasi untuk berkebaktian di gereja ya. Dan saya melihat bagaimana kerinduan jemaat
untuk kembali bersatu satu dengan yang lain. Pandemi ini mengajarkan kita saling ya. Persekutuan itu mahal, sangat mahal. Dan tidak ada persekutuan yang sempurna. Jadi sebanyak apapun kekurangan dalam persekutuan saya dengan orang-orang Kristen, saya belajar berhenti mengeluh. Istimewa persekutuan itu. Tapi tunggu dulu ya, karena masih pandemi ya. Kita ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Kalau ada bisa kebaktian di gereja, ingat durasi, ingat jarak, ingat ventilasi ya. Saya harap gereja-gereja di Indonesia khususnya mengikuti protokol ini dengan baik. Jangan mengorbankan jemaat hanya untuk berkebaktian ya. Istimewa persekutuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.